bagian. Utu nasiban minal kitab, utu yang telah diberikan, nasiban bagian, minal kitab dari kitab. Yang dimaksud di sini kitab sebelum kitab Taurat. Yuda'auna, yang mereka diajak ila kitabillah, pada kitabnya Allah. Liyahkuma bainahum, liyahkuma untuk menghakimi atau memutuskan suatu perkara, bainahum di antara mereka. Thumma, kemudian yatawalla fariqum minhum, sebagian dari mereka yatawalla, berpaling. Wahum, dan mereka mu'ridun, menolak kebenaran. Jadi kitab-kitab selain Al-Quran ini penafsirannya banyak yang telah diubah ya, dari segala isi-isi daripada kitab-kitab sebelumnya. Makanya diperintahkan untuk kembali lagi kepada kitab Allah, yang dimaksud kitab Allah juga di sini adalah Al-Quran. Lanjut, zalika bi'annahum, hal itu bi'annahum, karena mereka qalu, berkata, lan tamassana an-nar, an-nar, api, lan tamassana, tidak akan menyentuh kami, illa, kecuali ayyaman ma'dudat, hari-hari yang ditentukan saja. Wa gharrahum, mereka terpedaya fi dinihim, dalam agama mereka. Nah, ini gambaran ada pemeluk-pemeluk agama terpedaya dengan agamanya. Makanu yaftaruna, nah, terhadap apa yang telah mereka lakukan, yaftaruna, mereka mengada-ngada. Nah, jadi dalam kitabnya mereka menyusunnya sesuai dengan kondisi keadaannya. Fakaifa, maka bagaimana, idza jama'nahum, jika nanti mereka dikumpulkan, liyaumin, pada suatu hari, la raiba fi, yang mana tidak diragukan lagi, tidak ada hal lagi yang meragukan. Hari itu adalah hari yaumul qiyamah. Wa wufiyat kullu nafsin, pada setiap kullu nafsin, pada setiap jiwa, wa wufiyat, telah disempurnakan. Artinya balasannya telah disempurnakan nanti di hari kiamat. Maka sabat, apapun yang telah dikerjakannya. Wahum, dan mereka la yuzlamuna, tidak akan dirugikan, tidak akan dizalimi. Nah, di yaumul kiamat, siapapun yang melakukan kebaikan di dunia, maka akan disempurnakan kebaikan-kebaikan itu dengan diberikan pahala yang terbaik di hari kiamat, tanpa pun dizalimi siapapun. Kemudian kul, katakanlah, ini disampaikan kepada Nabi Muhammad, berdoa tentang Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, malikal mulk. Nah, ini biasa kita baca menjadi iring. Malikal mulk, pemilik kekuasaan. Malik, nah, kalau kata malik itu pemilik. Al-mulk, kekuasaan, ataupun al-mulk, segala kepemilikan. Tukti, engkau ya Allah memberikan al-mulk, kekuasaan, man tasya, kepada siapapun yang dikehendaki. Jadi Allah yang mengatur siapa jadi pemimpin, siapa jadi presiden, ya. Kita cuma bisa pilih-pilih, tapi Allah yang mengatur. Nah, ini ayatnya. Siapapun yang dikehendakinya. Tetapi watanzi'u, dan juga Allah mencabut al-mulka, kekuasaan itu, mimman tasya, terhadap siapapun yang dikehendakinya. Siapa yang dinaikkan, siapa yang dilengsarkan, siapa yang dipilih, itu kita memang berusaha ikhtiar, tapi Allah yang menghendaki, yang menentukan siapa yang jadi pemimpin. Wa tu'izzu, dan Allah memuliakan, engkau ya Allah memuliakan, man tasya, siapapun yang dikehendaki. Wa tuzillu, dan Allah juga menghinakan siapapun yang dikehendaki, man tasya. Ya, biyadikal khair, ini kata kuncinya. Di tanganmu ya Allah al-khair, segala kebaikan. Jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini, yang kita rasakan saat ini, yang kita pilih ternyata tidak sesuai dengan pilihan kita, biyadihil khair,
Di tangannya Allah itu semuanya adalah kebaikan, al-khair. Innaka sesungguhnya engkau ya Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu ini qadirun, sangat berkuasa. Ya, jadi kita tidak ada kuasa bagi manusia, kita hanya terus berikhtiar, berusaha, berdoa, berusaha kemudian memohon kepada Allah. Nah, ini dilanjutkan lagi, tulijul laila, engkaulah yang memasukkan malam fin nahar, ke dalam siang. Nah, bahasanya wa tulijun nahar, dan engkau juga yang masukkan siang fil laili, pada malam hari. Nah, jadi artinya pergantian siang dan malam, Allah yang mengatur segalanya. Wa tukhrijul hayya, dan engkau juga yang mengeluarkan al hayya, yang hidup, minal mayyit, dari yang mati. Nah, artinya engkau yang bisa menghidupkan yang mati. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan engkau yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Artinya yang sudah mati bisa dihidupkan, yang hidup dimatikan, yang mati dihidupkan. Atas wa tarzuqu, dan engkau yang memberi rezeki man tasya, terhadap siapapun yang dikehendaki, bi ghairi hisab, tanpa perhitungan. Jadi Allah juga yang kasih rezeki kepada kita, mau kasih rezeki yang banyak, mau rezeki yang sedikit, bahkan mau rezeki yang tidak habis-habis, semuanya Allah yang aturkan. Kita lanjut, la yattakhizil mu'minun, janganlah orang-orang beriman itu yattakhizi al-kafirnya. Bahasa sebenarnya ini la yattakhizi, jangan engkau menjadikan al-mu'minun, wahai orang yang beriman, al-kafirina, orang-orang kafir, auliya, sebagai apa? Jadi orang beriman tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai auliya. Aulia ini banyak terjemahannya. Salah satu terjemahannya adalah pemimpin. Tidak boleh orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Nah, ini ayatnya. Sebab ini salah satu terjemahannya, karena penafsirannya banyak. Aulia juga itu bisa diterjemahkan teman-teman yang dipercaya. Nah, tidak boleh untuk mencari teman-teman yang sangat dipercaya. Tidak boleh. Kalau kita sudah tahu betul-betul dia kafir, tidak sholat dan sebagainya, tidak beragama, ya kita tidak usah jadikan teman yang terbaik ataupun yang kita bisa berikan amanah. Banyak terjemahannya aulia, atau yang menjadi wakil kita. Nah, ayat ini kalau diterjemahkan juga begini, jangan pilih anggota DPR yang kafir. Ini aulia, para perwakilan aulia, para min dunil mu'minina, melainkan yang dipilih adalah al-mu'minina, orang-orang yang beriman. Tapi banyak labelnya orang Islam tapi kafir, banyak labelnya orang Muslim tapi dia tidak mukmin, tidak beriman kepada Allah, banyak. Nah, jadi kita memang mohon kepada Allah siapapun yang kita pilih. Wa may yaf'al, barang siapa yang berbuat zalika, hal demikian, artinya tetap mau memilih orang kafir, minallah fi syai', dari Allah apapun, Allah tattaqu, kecuali mereka menjaga diri, atau minhum, dari mereka, tuqah, dari segala sesuatu yang kalian tahu. Jadi bersiap-siaplah menerima resiko ataupun menjaga diri kalau memang itu yang terpilih orang-orang kafir. Wa yuhadzirukumullah, dan Allah memperingatkan kalian, nafsahu, akan dirinya. Yang dimaksud ini adalah Allah sudah memberikan peringatan, hati-hati. Wa ilallahil masir, dan hanya kepada Allah lah tempat kembali. Segala sesuatu tempatnya kembali kepada Allah. Jika ingin memilih sesuatu, maka mintakanlah kepada Allah, ya Allah saya akan memilih ini. Makanya kita sunnahnya diajarkan ada sholat sunnah istikharah. Istikharah itu jika ada sesuatu yang kita mau pilih, yang mana ini sebenarnya yang baik, yang mana, maka mintalah kepada Allah dengan cara sholat sunnah istikharah, sholat sunnah biasa. Ada yang bertanya, bagaimana cara mintanya? Gimana cara mintanya? Sholat dulu atau sementara di dalam sholat kita minta? Dibayangkan tidak? Sholatlah dulu seperti sholat biasa, tapi niatnya sholat sunnah al-istikharah raka'ataini lillahi ta'ala.
selesaikan, sempurnakan sholatnya, barulah setelah itu berbicara kepada Allah. Ya Allah, kerja. Ya Allah, ada ini keinginanku ya Allah. Antara si A dan si B ini yang kupilih. Kalau antara yang kukerja yang A atau yang B, yang mana ya Allah? Minta pada Allah, saya mohon petunjukmu ya Allah. Sudah. Itu nanti ada signal-signal dari Allah. Ada yang datang, ada yang seperti ini, kasih petunjuk, oh seperti ini. Kalau masih ragu lagi, masih tidak ada jawaban, minta lagi dengan sholat istikharah. Sholat istikharah juga bisa juga dipakai kalau sudah ada yang ditentukan. Saya sudah pilih A, saya mau akan istikharahkan. Sholat sunat istikharah kata ini dilihat selesai sholat sunat, langsung laporkan ke Allah. Ya Allah, ada yang saya pilih nih A, bagaimana menurut tak? Nah, inilah orang-orang yang senantiasa melibatkan Allah. Wa ilallahil masir, ini terjemahnya wa ilallahil masir, dan hanya kepada Allah dia tempat mengembalikan segala urusan. Ya, seperti itu. Kalau istri-istrinya Nabi sampai al-mil, ketika memasak sampai habis garamnya, dia pun minta sama Allah. Ya Allah, habis garamku ini Allah, muka masak, bagaimana caranya ini Allah? Sampai minta garamnya pun kepada Allah. Ini istrinya Nabi. Ini betul-betul wa ilallahil masir. Kita lanjut. Qul, katakanlah, in tukhfu, jika kalian sembunyikan, fi sudurikum, yang ada di dalam hati kalian, au tubduhu, ataupun kalian tampakkan, ya'lamullah, Allah mengetahuinya. Dirahasiakan atau disiar-siarkan atau disampaikan, semuanya Allah tahu. Bahkan belum terbesit di dalam hati kita, Allah sudah tahu apa yang akan ada di dalam diri kita. Wa ya'lamu, dan Allah mengetahui ma fis samawati, apapun yang ada di langit, wa ma fil ardi, apapun yang ada di bumi. Allahu, dan Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, sangat berkuasa. Kita lanjut. Yauma, ingatlah pada suatu hari, tajidu kullu nafsin, setiap jiwa akan menemukan, tajidu menemukan, ma'amilat min khairin, apapun yang dia amilat, yang telah dia kerjakan, min khairin, dari kebaikan, muhdharan, akan dihadapkan kepadanya. Jadi kebaikan yang pernah dilakukan di dunia, di suatu hari nanti itu akan kebaikan itu dihadapkan kepada mereka. Inilah kebaikan-kebaikan yang pernah kau lakukan. Itu belum diseleksi kebaikan mana yang memang murni karena Allah, kebaikan mana yang murni selain Allah. Itu baru diperlihatkan semua kebaikannya. Seakan-akan kayak kotak kaca, oh ini semua kebaikanmu diperlihatkan. Wa ma'amilat, dan minsu, termasuk juga yang telah kita lakukan, minsu, dari keburukan ataupun kejahatan, diperlihatkan juga oleh Allah. Jadi semua keburukan kita pun diperlihatkan, baik keburukan yang belum diampuni ataupun keburukan yang sudah diampuni. Tawaddu, dan hamba yang ini mengharap, lau anna bainaha wa bainahu, sekiranya antara dia dengan amal-amalnya, wa bainahu, dan hari itu, amadan ba'ida, yang dimaksud bainahu di sini hari itu. Semua hamba pada saat itu berharap amadan ba'ida, semoga itu masih lama, ada jaraknya yang jauh. Wa yuhazzirukumullah, dan Allah memperingatkan kalian, nafsahu, akan dirinya. Ini yang dimaksud diterjemahkan akan siksanya. Ya, Wallahu raufun bil ibad, Allah maha menyayang, Allah maha sangat menyayangi hamba-hambanya yang senantiasa berserah diri. Nah, kita terus beribadah, terus berbuat baik, dan terus menyerahkan diri kita sepenuhnya di hadapan Allah. Qul in kuntum, qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum, jika kalian, umat-umat manusia, umat muslim khususnya, tuhibbuna Allah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutlah kepadaku, kepada
Padaku yang dimaksud adalah ikuti baginda Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni dzunubakum, seluruh dosa-dosa kalian. Allah sudah kasih kunci untuk dosa-dosa ataupun segala kesalahan yang kita buat. Untuk menebusnya itu adalah fattabi'uni, mengikuti apa yang dilakukan baginda Rasul. Yang dilakukan baginda Rasul, semua perkataannya, semua perbuatannya, semua diamnya Rasul, semua takrirnya, keputusannya walaupun tidak disampaikan, semua hal yang berkaitan dengan baginda Rasulullah, semuanya menjadi sunnah dan menjadi hukum, dan menjadi hukum yang primer, yang kedua setelah Al-Quran. Itu terkait dengan baginda Rasulullah. Jadi bukan hanya perkataannya saja yang menjadi hadis, diamnya Rasulullah pun menjadi hadis. Jadi ada hadis takririyah, ada hadis fi'liyah, ada hadis qauliyah, ada yang perkataan, perbuatan, ada yang memang para sahabat lakukan kemudian Nabi diam saja. Berarti Nabi tidak tegur, berarti boleh. Ada yang menarik ini, saya baru dapat. Ada yang menerjemahkan bid'ah itu adalah kreativitas. Menarik juga. Bid'ah itu adalah sesuatu hal kreativitas. Di dalam sholat tidak boleh ada bid'ah. Makanya di dalam sholat, contoh, tidak boleh tambahan gerakan, tidak boleh diganti kalimat yang lain, tidak boleh diganti surah-surah lain, surah Fatihah diganti yang lain atau bacaan yang lain tidak boleh. Bacaan-bacaan gerakan-gerakan sholat tidak boleh diganti, tidak boleh bid'ah. Kalaupun yang lain dari segi dakwah, bagaimana menyiarkan dakwah seperti ini. Kita duduk mengaji, kemudian menerjemahkan kayak seperti ini, kajian terjemah Rusia. Ini bid'ah, ini tidak ada di zaman Nabi. Tidak ada di zaman Nabi. Jadi berarti ini kreativitas dalam berdakwah, bagaimana menyampaikan. Baik, kita lanjut. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti baginda Rasulullah. Allahu Ghafur Rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini ada yang pakai baca-baca ini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Dibaca sampai di situ. Kalau ada sesuatu yang ada yang dihadapi, orang-orang yang tiba-tiba datang kepada kita kemudian marah-marah bahkan memukul kita, diam sejenak, baca ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi jika kamu itu biasanya tunduk itu orang. Ini ada yang baca seperti itu, baca-baca. Qul atii'ullah wa rasul. Katakanlah wahai Muhammad, atii'ullah, taatilah Allah dan Rasul dan Rasul. Fa in tawallau, dan jika kalian berpaling, fa innallaha, maka ketahuilah bahwasanya Allah la yuhibbul kafirin, tidak menyukai orang-orang yang kafir, orang-orang yang berpaling dari Allah. Ya. Termasuk kita kalau berpaling dari Allah. Bukan hanya orang kafir. Jadi jangan beranggapan orang-orang di luar kita pun kena ini semuanya. Semua ayat ini ditujukan juga kepada seluruh orang muslim. Karena banyak kedoknya beragama Islam tapi perbuatannya kafir. Ini kemarin luar biasa. Ada teguran ini untuk kita semua pengurus masjid. Banyak masjidnya orang Islam tapi masjidnya tidak Islami. Ada kemarin saya ikuti. Hati-hati, masjidnya dibentuk Islam. Ada mihrabnya, ada apanya, ada di atas ada kubahnya, masjidnya masjid Islam, tapi masjidnya tidak Islami. Nanti kita bahas. Banyak sekali saya bahas itu, masjidnya tidak Islami ternyata banyak sekali. Termasuk salah satunya masjidnya tidak Islami, orang-orang di dalamnya disinggung. Dia berjamaah, tapi dia marah-marahin orang. Hati-hati. Ini masjid tidak Islami nih. Ini disinggung kita sampai ini. Berjamaah di masjid tapi disinggung orang. Ya, baru tadi sholat bagus bicaranya di hadapan Allah, tiba-tiba dengan orang lain disinggung orang. Ya, ini masjid tidak Islami. Kita lanjut. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam, wa Nuh dan Nabi Nuh, wa ala Ibrahim dan keluarganya seluruh Nabi Ibrahim, wa ala Imran, dan termasuk yang terpilih adalah keluarganya Imran
al-alamin, dari segala umat-umat yang ada, illa orang-orang yang terpilih. Nabi Adam disebutkan, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan seluruh keluarganya. Kalau Nabi Ibrahim dan seluruh keluarganya, maksud semua itu nabi-nabi, termasuk Nabi Muhammad. Termasuk bukan nabi, bukan rasul. Oh, ada Imran dan keluarganya. Ini orang hebat ini, diabadikan namanya. Ya. Kemudian zurriyatan ba'duha min ba'd, dari keturunan-keturunannya, dari sebagian keturunannya dan sebagian lainnya. Ya, ada keturunannya yang taat, ada juga yang tidak. Allahu Samiun Alim, dan Allah Maha mendengar dan Maha Alim, Maha mengetahui. Nah, kita lihat ini peristiwa keluarga Imran. Apa sih, kenapa sampai diabadikan namanya? Bagaimana hebatnya? Idh qalat imra'atu, beringatlah qala, berkata imra'ah, istrinya Imran. Qalat imra'atu Imran, berkata istrinya Imran, Rabbi, ya Tuhanku, inni nazartu, sesungguhnya aku bernazar, laka, kepadamu ya Allah, ma fi batni, apa yang ada di perutku ini, karena sedang hamil pada saat itu, muharraran, saya mau bernazar, anakku nanti ini saya akan muharrar, saya akan jadikan hamba yang mengabdi kepadamu. Sudah memang bernazar, belum pilih anaknya, sudah dia sampaikan, inni nazartu laka fi batni muharrar. Ini bagus dipakai, ini yang hamil, dibaca ini, inni nazartu laka ma fi batni muharrar. Ya Allah, apa yang ada di dalam perutku ini, anakku nanti yang lahir akan menghamba kepadamu. Fataqabbal minni, maka terimalah nazarku itu ya Allah. Bernazar memang. Ya, innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, anta as-sami, maha mendengar, al-alim, maha mengetahui. Nah, kemudian falamma, maka ketika wada'atha, Maryam melahirkan, qalat, dia berkata, Maryam berkata, Rabbi inni, wahai Tuhanku, ini, aku ini, wada'tuha untha, ternyata saya lahirkan perempuan. Harapannya waktu itu dia mau persembahkan, mau dia jadikan anaknya itu istilahnya pelayan di agamanya Allah, berharap laki-laki. Ternyata Allah kasih siapa? Untha, Allah kasih perempuan. Allahu a'lamu, dan Allah yang lebih tahu, bima wada'at, apa yang dia lahirkan, apa yang Maryam lahirkan. Walaysa dzakaru kal untha, maka muncullah pernyataannya, laisa dzakaru kal untha, tidak sama itu laki-laki dengan perempuan. Maksudnya laki-laki mungkin lebih kuat, perempuan lemah dan sebagainya, tidak sanggup kalau laki-laki perempuan. Wa ini, dan aku, kata, dan ini yang menyampaikan Maryam, maaf, mamanya Maryam bersama Imran. Mamanya Maryam itu namanya Hanna. Ini keluarga semua yang diberkati oleh Allah. Imran bapaknya, Hanna istrinya, anaknya namanya Maryam. Itu sampai Tuhan Maryam, saya memberikan nama Maryam. Wa ini, dan aku, uizuha, mohon perlindungan untuknya, bika, kepadamu ya Allah, wa zurriyataha, dan untuk anak-anak cucunya, minasyaitonir rajim. Ini bagus dibaca sebagai orang tua kepada anak. Inni uizuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim, khususnya kepada anak perempuan tak. Saya mohon kepadamu ya Allah, berikan perlindungan kepada anak-anakku, anak perempuanku ini, dan seluruh keturunannya dari segala gangguan makhlukmu. Ini. Fataqabbalaha rabbuha, dan Allah menerima itu, menerima nazarnya Maryam, biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik. Ya, jadi diterimalah Maryam tumbuh dewasa, kemudian diterima sebagai istilahnya yang mengabdikan dirinya di jalan Allah. Wa ambataha, apa balasannya? Allah membesarkannya nabatan hasanah, dengan pertumbuhan yang sangat baik. Jadi tumbuh yang luar biasa Sayyidatul Maryam. Kemudian wa kaffalaha Zakaria,
Jadi Imran dan istrinya Hannah maka hadir datang kepada Nabi Zakaria. Wahai Nabi, karena pada saat itu Nabi Zakaria yang hidup, yang ada di pada saat itu, di zaman itu, datanglah ini menyerahkan Maryam kepada Zakaria dalam maksud tolong dididik anak ini, dijadikan yang betul-betul yang bisa beribadah yang terbaik kepada Allah. Maka apa yang dilakukan Nabi Zakaria, dibuatkan tempat khusus. Inilah namanya mihrab, tempat khusus beribadah. Jadi memang Nabi Zakaria sangat menjaga Sayyidatul Maryam. Kullama dakhala 'alaiha, setiap Nabi kullama dakhala 'alaiha Zakaria, setiap Nabi Zakaria dakhala masuk, istilahnya mau memenuhi bertemu dengan Sayyidatul Maryam ke al-mihrab, di tempat khususnya, tempat khusus ibadahnya. Wajada 'indaha rizqa, Nabi Zakaria mendapatkan sudah ada di sekelilingnya itu Maryam rizqan, rezeki, baik berupa makanan ataupun pakaian. Jadi setiap Nabi Zakaria membawakan makanan atau pakaian itu sudah ada di teras-terasnya, di mihrab, di serambi mihrabnya Sayyidat Maryam. Makanya kaget Nabi Zakaria. Apa pernyataannya Nabi Zakaria? Qala, berkata Nabi Zakaria, ya Maryam, wahai Maryam, anna laki haza, dari mana semua ini? Kan tidak ada orang yang selain saya yang datang. Saya betul-betul menjaga engkau. Tidak ada seorang pun yang bisa datang ke sini yang bawakan engkau makanan ataupun pakaian. Kenapa sudah ada semua ini? Apa jawabnya Maryam? Qalat, huwa min indillah. Dia datang dari Allah. Dia datang dari sisi Allah. Jadi ini beranggapan Sayyidatul Maryam memang didatangi para malaikat khusus untuk datangkan rezekinya. Inna Allah, sesungguhnya Allah yarzuqu man yasha, Allah memberi rezeki man yasha kepada siapapun yang dikehendakinya bighairi hisab, tanpa perhitungan. Makanya banyak orang-orang yang seperti ini, ulama-ulama tak juga dulu yang saya pernah dengar ceritanya langsung dari muridnya Guru Tambodale. Itu Guru Tambodale biasa kalau ini kisah karamahnya, ada murid-muridnya biasa bertanya, kan ini ada yang mau dibayarin uang? Biasanya Guru Tambodale itu ketuk kitabku, ada kitabku nak, tolong diambilkan. Pas dibuka kitabnya banyak uang di dalamnya. Banyak uang. Biasa di bawah bantalnya, biasa. Ceritakan, ternyata saya cari tahu bagaimana sih apa yang terjadi sama dengan Sayyidatul Maryam, apa sebenarnya yang terjadi. Salah satu yang pernah saya dapat kisahnya ini, Sayyidatul Maryam dan orang-orang saleh, ada malaikat khusus yang datang. Apa yang dikerjakan malaikat ini? Dia pergi ke laut. Dia menyelam ke dalam lautan, mengambil bangkai-bangkai besi yang ada dalam lautan. Itu ataupun apapun yang berharga dalam lautan itu diambil, kemudian itu dijual. Kemudian setelah dijual itu hasilnya, uangnya, hasil penjualannya itulah yang dibawakan seperti ke Guru Tambodale. Itu dibawakan, disimpankan, disisipkan. Jadi bukan uang tiba-tiba muncul. Ada malaikat yang berusaha yang bantu. Memang malaikat khusus, termasuk Sayyidatul Maryam, malaikat khusus yang didatangi oleh Allah, didatangkan oleh Allah untuk setiap dikasih rezeki ada langsung tiba-tiba datang. Jadi ini orang-orang khusus. Kenapa dia biasa khusus? Karena orang tuanya khusus ibadah, memang mau persembahkan dirinya di hadapan Allah. Kalau memang mau dapat rezeki seperti Sayyidatul Maryam, orang tuanya dulu yang luar biasa beribadah kepada Allah. Karena semuanya bisa seperti ini. Dan itu pernah terjadi sama kita. Pernah enggak kita rasakan? Ini contoh kecil. Kita pakai celana, sudah lama dipakai. Ada uang. Pernah enggak dirasakan? Sebagian besar itu memang Allah yang malaikat titipkan dalam situ. Saya pernah tanya ini. Ternyata memang sebagian ada juga dititip, dikasih masuk-masuk oleh malaikat. Ini usaha-usahanya malaikat. Kenapa saya tahu banyak tentang hal ini? Karena ini memang penelitian saya waktu S1 tentang ma'iyatullah fil Quran, tentang kebersamaannya Allah terhadap hamba-hambanya.
Jadi ada salah satu kebersamaannya Allah terhadap hambanya, ada ma'iyatul maunah, kebersamaan dalam pertolongannya hal-hal yang kecil-kecil. Kita lewat tidak tak butuh, itu ada malaikat langsung kasih geser, itu batu. Nah, itu banyak sekali hadis